Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 7 tema 4 Pemberdayaan Masyarakat. Subtema Keragaman Sosial Budaya di Masyarakat. Poin yang dibahas yaitu pengaruh faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya. Jenis keragaman budaya. Yuk kita simak sama-sama ya. A. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya mengacu pada cara hidup anggota individu atau kelompok dalam masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat dalam upacara pernikahan, jenis mata pencarian, hingga tata upacara keagamaan. Konsep keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh kelompok kebudayaan tersebut seperti busur dan anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup, alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Berikut faktor yang memengaruhi keragaman budaya. Yang pertama, pengaruh faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya. Kesatuan dari kepribadian seseorang pada suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya daerah tersebut yang membedakan dengan tempat lain. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara fisik setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Dulunya, leluhur bangsa Indonesia datang dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Kemudian secara berkelompok mereka datang ke Nusantara, menyebar dan bermukim di pulau-pulau besar maupun kepulauan di seluruh penjuru Nusantara. Keterbatasan teknologi di bidang nautika atau perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat berpindah atau bertemu dari pulau yang satu ke pulau lain. Akibat dari hal tersebut, akhirnya kelompok mengembangkan kebudayaan masing-masing sesuai keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sesuai kebutuhan mereka untuk bertahan hidup yang berbeda satu sama lain. Keberagaman berbagai kebudayaan di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik justru dapat berubah menjadi potensi konflik. Konflik yang mungkin terjadi di Indonesia adalah konflik antar kebudayaan di mana terdapat pihak yang merasa kebudayaannya paling baik dibandingkan dengan kebudayaan lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah etnosentrisme. B. Pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lain menyebabkan perbedaan pola perilaku yang berbeda, mulai dari bahasa hingga ke sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Masyarakat pesisir tinggal pada daerah dengan suhu yang sedikit lebih tinggi, akan berbeda budayanya dengan mereka yang tinggal di lereng gunung dengan suhu rendah. Begitu pula masyarakat pesisir utara Pulau Sumatera, pakaian adatnya akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Bukit Barisan. Indonesia bagian barat didominasi oleh bioma hutan hujan tropis.
Pulau Jawa secara mikro iklim dapat dibagi menjadi dua region. Region Jawa bagian barat masih merupakan bioma hutan hujan tropis, sedangkan Jawa bagian timur sudah dipengaruhi oleh bioma hutan musim tropis atau hutan gugur tropis. Zona ini memanjang sampai ke Pulau Bali. Nusa Tenggara Barat berbatasan dengan Selat Bali, tetapi kondisi yang ada di NTB sudah dapat dikategorikan sebagai sabana. Berbeda pula di Nusa Tenggara Timur, di mana kategori bioma yang tepat untuk menggambarkan kondisi iklim di NTT adalah stepa tropis. Perbedaan suhu membuat sistem pertanian di dataran rendah dan dataran tinggi tidak sama. Bermukim di pedalaman hutan juga akan menimbulkan perbedaan yang mencolok pada bentuk rumah adat. Jenis makanan tradisional juga tidak terlepas dari kondisi iklim setempat. Adaptasi bentuk rumah tradisional juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan di Indonesia yang disesuaikan dengan latar belakang kearifan lokal dan kondisi sekitar, seperti bentuk joglo, rumah panggung, honai, dan masih banyak lainnya. C. Pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis terletak di persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi strategis inilah yang menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Banyaknya bangsa asing yang bertemu dengan penduduk Nusantara meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Berdasarkan latar belakang sejarahnya, budaya Indonesia dipengaruhi oleh ragam kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Interaksi antar warga asing dan penduduk asli pada masa lalu memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Akulturasi berupa percampuran kebudayaan asing dengan kebudayaan asli Indonesia dengan tidak menghilangkan unsur kebudayaan asli membuat kebudayaan Indonesia semakin beragam. Akibat dari akulturasi tersebut menimbulkan terbentuknya ras, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Selanjutnya, poin kedua, jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Masyarakat dengan jumlah yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal. Klakon dalam karyanya Universal Categories of Culture membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 unsur kebudayaan. Istilah budaya universal menurut Kuncharaningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. 7 unsur kebudayaan universal tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem religi, kesenian. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia tersusun atas beragam kebudayaan.
Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, keseluruhan suku bangsa yang terdapat di Indonesia mencapai 714 suku bangsa. Keberagaman budaya atau pluralitas ini dibangun karena adanya berbagai kebudayaan lokal. Terdapat 6.000 bahasa etnik di dunia dan 1.200 bahasa etnik atau daerah tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Dari 1.200 bahasa tersebut, 33% merupakan bahasa Papua dan sisanya terbagi menjadi bahasa Austronesia yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan. Pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena setiap budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.